Shalom, damai di hati. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Priska Waluko. Kita kembali akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai 17. Sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang Engkau beri. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami, supaya kami boleh mengerti, memahami firman, terlebih melakukannya dalam kehidupan kami. Sehingga sebagai jemaat Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, kami sungguh-sungguh akan membawa kehidupan yang menjadi berkat dimanapun Engkau mengutus kami pergi dan berada. Hamba yang terutus saat ini berserah, biarlah Tuhan pakai menjadi berkat bagi semua yang mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, firman kehidupan, kami sampaikan doa ini. Amin. 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai 17 dalam perikop perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab, saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah, bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu, entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara, bersyukur kepada Tuhan karena kita terus dipelihara dan dituntun dalam kasih-Nya, sehingga kita sudah berada di penghujung bulan Februari. Kita kembali dalam perenungan firman yang terambil dalam surat 1 Korintus. Bacaan dalam 1 Korintus tentu masih jelas dalam ingatan kita, karena baru sekitar 2 minggu yang lalu kita merenungkan bacaan dari 1 Korintus. Karena itu sedikit saja pengantar tentang 1 Korintus sebelum kita masuk dalam pembahasan teks. Saudara, dalam Kisah Para Rasul 18, kita bisa melihat bahwa Paulus telah melayani dalam pemberitaan Injil di Korintus, sehingga banyak orang menjadi percaya dan memberi dibaptis. Paulus juga tinggal di sana dalam waktu yang cukup lama, yakni 1,5 tahun. Setelah itu, Paulus kemudian melanjutkan perjalanan misinya ke Efesus dalam Kisah Rasul pasal 19. Di sanalah kemudian Paulus mendapat kabar bahwa terjadi masalah serius di jemaat Korintus. Karena Korintus adalah ibu kota provinsi Akaya, maka sudah pasti kota Korintus menjadi kota metropolitan, kota terkaya dan terpenting di Yunani. Namun karena kemajuannya sebagai pusat perjumpaan berbagai jenis orang, agama, dan kebudayaan, maka kota Korintus pun menjadi kota yang bebas dalam pergaulan. Sehingga meski maju secara intelektual, tetapi syarat dengan kecemaran pikiran dan perbuatan, secara khusus dalam kebebasan seksual. Bahkan muncul juga ajaran-ajaran salah yang mempengaruhi jemaat atau gereja di Korintus. Secara khusus, masalah muncul dari dalam persekutuan jemaat, yakni masalah terjadinya perpecahan dalam jemaat, itu dicatat di pasal 1 ayat 11. Karena itu maka Paulus menyampaikan jawaban atas masalah yang terjadi melalui surat 1 Korintus ini.
Dalam 16 pasal di surat 1 Korintus ini kita melihat jawaban Paulus atas masalah di jemaat Korintus. Pasal 1-6 Paulus mengecam dosa dalam jemaat. Pasal 7 Paulus membahas tentang pernikahan. Pasal 8-10 tentang penyembahan berhala. Pasal 11 tentang ibadah bersama. Pasal 12-14 tentang karunia rohani. Pasal 15 tentang kebangkitan. Dan pasal 16 tentang persembahan khusus yang disumbangkan kepada orang Yahudi. Saudara, secara khusus bacaan kita terdapat di pasal 1 ayat 10-17. Bagian ini masuk dalam satu bagian sampai di pasal 6 ayat 20 yang berbicara tentang pembahasan Paulus tentang masalah-masalah yang terjadi di jemaat Korintus. Adapun masalah yang Paulus bahas dalam bacaan kita sampai pasal 4 ayat 21 adalah tentang perpecahan dalam jemaat. Sebelum masuk pada ayat 10, mulai ayat 4 kita mendapati adanya bagian penting dalam susunan surat Paulus, yakni unsur ucapan syukur yang dia ungkapkan karena jemaat Korintus yang telah beroleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Paulus menyatakan bahwa jemaat Korintus telah menjadi kaya dalam segala hal, baik dalam perkataan dan pengetahuan, termasuk karunia-karunia jemaat yang tentu diperoleh dari Tuhan Yesus. Paulus sampai berkata bahwa jemaat ini tidak kekurangan suatu karunia pun dalam masa penantian akan kedatangan Kristus. Namun ayat 10 ada perubahan nada dalam tulisan Paulus, yakni dari nada ucapan syukur menjadi nada teguran atau nasihat tegas. Karena Paulus menekankan bahwa dia menasihatkan mereka demi nama Tuhan Yesus Kristus. Hal ini tentu menunjukkan keseriusan Paulus dalam menegur dan menasihati jemaat karena sudah membawa nama Tuhan. Selanjutnya Paulus menasihatkan mereka agar mereka seia sekata. Jangan ada perpecahan di antara jemaat. Sebaliknya agar jemaat erat bersatu dan sehati sepikir. Seia sekata berarti adanya kesatuan dalam berkata yang menunjuk pada perkataan tentang kebenaran atau Injil Yesus. Kemudian kata sepikir dalam bahasa Yunani dari kata gnome yang berarti keputusan pendapat. Dengan demikian kata sehati sepikir mengarah pada adanya kesatuan keputusan yang diambil berdasarkan kesatuan pendapat agar tetap erat bersatu. Kesatuan ini tentu bukan bicara keseragaman. Kesatuan bisa terjadi meski dari latar belakang yang berbeda-beda, karena dipersatukan di dalam Injil Yesus Kristus dan sebagai satu tubuh, itulah gereja. Paulus menyatakan bahwa tanpa kesatuan, maka akan terjadi perpecahan yang dalam bahasa Yunani dari kata skismata yang berarti dirobekkan. Paulus menegaskan bahwa tanpa kesatuan sama artinya tubuh Kristus dirobekkan. Paulus menasihatkan jemaat Korintus demikian karena di ayat 11 Paulus menyampaikan bahwa ia diberitahu oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang perselisihan yang terjadi di antara jemaat Korintus. Chloe adalah seorang saudari atau salah satu pengikut Kristus, tetapi kemungkinan Chloe ini bukan orang Korintus. Karena situasi perpecahan di Korintus, ia tentu bukan salah satu dari 4 golongan yang terbagi di Korintus. Menurut catatan sejarah, dia berasal dari Efesus dan bekerja sebagai pedagang. Saat ia ke Korintus dalam perjalanan dagangnya, ia mencari komunitas gereja di Korintus, tetapi ia kemudian mendapati jemaat di sana sudah terkotak-kotak. Sehingga ia kemudian menyampaikan berita ini kepada Paulus ketika ia kembali ke Efesus. Saudara, apa yang dilakukan Chloe ini tentu tidak boleh disamakan dengan bergosip. Karena yang Chloe sampaikan adalah fakta dan perlu untuk ditangani oleh Paulus selaku perintis iman Kristen di Korintus. Dengan demikian Paulus tahu tentang masalah di jemaat yang sebelumnya Paulus tidak tahu. Adapun di ayat 12 Paulus menunjukkan masalah yang terjadi adalah perpecahan dalam jemaat karena terbaginya jemaat dalam 4 golongan. Golongan Paulus, golongan Apolos, golongan Kefas atau Petrus, dan golongan Kristus. Golongan-golongan ini terbentuk karena adanya perbandingan yang dilakukan oleh jemaat
karena pelayan Tuhan yang hadir dan melayani di Korintus. Ada yang mengunggulkan Paulus karena Paulus yang merintis jemaat Korintus. Paulus yang terkenal berbudi luhur dan saleh hidupnya. Dan juga rasul bagi non-Yahudi atau kaum tak bersunat. Ada juga yang mengagungkan Apolos, seorang penginjil yang fasih dan berkobar-kobar dalam pemberitaan Injil. Ada juga yang mengagungkan Kefas atau Petrus karena wibawa rasul atau sebagai seorang yang pernah melayani langsung bersama Yesus dan yang khusus melayani orang Yahudi atau kaum bersunat. Dan sebagian lagi mengaku tidak mengagungkan manusia yakni Paulus, Apolos atau Kefas, tetapi hanya mengagungkan Kristus. Tetapi yang kemudian merasa diri paling benar dan suci dari yang lain, orang-orang yang sombong secara rohani. Tetapi yang menarik justru bahwa antara para pelayan yakni Paulus, Apolos, dan Kefas tidak pernah bermasalah. Bisa dilihat Paulus menyatakan Apolos sebagai saudaranya dalam 1 Korintus 16 ayat 12. Bahkan Paulus melihat Apolos sebagai rekan sepelayanan yang sama-sama memberitakan Kristus dalam 1 Korintus 3 ayat 6. Demikian juga Paulus dan Petrus adalah sama-sama rasul Kristus yang kisahnya jelas diceritakan dalam kitab Kisah Para Rasul. Saudara, karena itu menyikapi perpecahan dalam jemaat ini, ayat 13 Paulus menegur jemaat dengan melontarkan 3 pertanyaan retoris sebagai seruan untuk menunjukkan kesalahan dari perpecahan jemaat dalam golongan-golongan yang ada. Yang pertama, Paulus bertanya, adakah Kristus terbagi-bagi? Yang menegaskan bahwa sebagai tubuh Kristus, gereja seharusnya tidak terbagi-bagi. Karena tubuh Kristus pun tidak terbagi-bagi. Pertanyaan kedua adalah, adakah Paulus disalibkan bagi kamu? Yang menegaskan bahwa fokus jemaat seharusnya pada yang tersalib itu, yaitu Yesus Kristus, bukan kepada yang mengajarkannya atau pelayan Tuhannya. Dan yang ketiga, Paulus bertanya, adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Yang menegaskan, sebagaimana prinsip baptisan, ketika orang dibaptis di dalam nama Kristus, berarti orang itu telah menyerahkan keseluruhan hidupnya terhadap nama itu dan menyerahkan seluruh loyalitas dan kesetiaannya kepada nama itu. Nah, karena jemaat dibaptis bukan dalam nama Paulus, Apolos, atau Kefas, tetapi nama Yesus Kristus, berarti seluruh hidup dan loyalitas jemaat seharusnya diserahkan kepada Kristus, bukan kepada pelayan-pelayan gereja atau yang membaptisnya. Jemaat adalah milik Kristus, bukan milik pelayan atau pemimpin gereja. Ayat 14-17, Paulus menyebutkan beberapa nama yang ia baptis, yakni Krispus, Gaius, dan keluarga Stefanus. Mereka ini adalah orang-orang yang bertobat oleh penginjilan Paulus, baik di Akaya hingga di Korintus. Paulus menyebutkan nama-nama mereka sebagai pengingat bahwa tidak semua jemaat Korintus dibaptis olehnya. Dengan demikian ini menunjukkan sisi kerendahan hati Paulus yang menegur perpecahan jemaat dengan menunjukkan kelemahan dirinya, bukan menunjukkan kelemahan Apolos atau Kefas, tetapi menunjuk kepada kelemahan diri sendiri. Saudara, di ayat 17 Paulus kembali menyatakan panggilannya sebagai Rasul Kristus adalah untuk memberitakan Injil, bukan untuk membaptis. Ini mengingatkan lagi bahwa setiap pelayan Tuhan memiliki panggilannya masing-masing dalam karunia dan talentanya masing-masing. Tetapi yang Paulus mau tampilkan dalam pemberitaan Injil bukan sekedar perkataan, melainkan dalam tindakan nyata agar salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Saudaraku, dari bacaan ini, maka kita pun diingatkan lagi mengenai beberapa hal yang penting untuk kehidupan kita sebagai orang percaya, baik dalam posisi sebagai anggota jemaat maupun dalam posisi pelayan Tuhan dan dalam posisi sebagai gereja, yakni tubuh Kristus secara umum. Ada beberapa hal yang bisa kita kenakan dalam kehidupan kita agar kita terhindar dari perpecahan, dan bagi jemaat yang mengalami perpecahan untuk boleh disadarkan
dan mengakhiri perpecahan yang terjadi. Yang pertama, jemaat adalah tubuh Kristus. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Saudara, dalam 1 Korintus pasal 12, Paulus membahas tentang gambaran tubuh Kristus yang menunjuk pada jemaat atau gereja. Demikian kita akan terhindar dari perpecahan jika kita menyadari panggilan kita sebagai gereja adalah satu tubuh dan Kristus kepalanya. Sebagaimana dalam bacaan ini, Paulus menegaskan di ayat 13 bahwa Kristus tidak terbagi-bagi. Maka sebagai jemaat, marilah kita tidak membagi-bagi diri ke dalam kelompok-kelompok tertentu dalam jemaat. Jangan membuat perpecahan dengan merobek tubuh Kristus berdasarkan golongan-golongan tertentu. Misalnya golongan berpendidikan dan golongan yang tidak berpendidikan, golongan ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin, golongan berdasarkan suku dan ras tertentu, golongan berdasarkan status sosial antara yang punya jabatan dan yang masyarakat biasa. Apalagi mulai membuat golongan-golongan pengikut pendeta ini atau pendeta itu. Ingat saudara, bahwa Paulus memperingatkan jemaat Korintus agar mereka seia sekata dan sehati sepikir agar erat bersatu. Union in Christ, kesatuan di dalam Kristus. Inilah kunci agar tidak terjadi perpecahan. Sebagaimana di tubuh ada banyak anggota tetapi tetap dalam satu tubuh. Ada satu pikiran, ada satu perkataan, ada satu tujuan, dan ada satu keputusan. Demikian seharusnya gereja. Meski tidak harus diseragamkan atau menjadi sama dalam arti seragam tanpa ada perbedaan. Karena tiap jemaat pasti ada perbedaan. Baik latar belakang pendidikan, ekonomi, suku dan ras, budaya, status sosial, pekerjaan, dan berbagai macam perbedaan. Tetapi karena kita telah sama-sama ditebus oleh Kristus melalui penyalibannya dan telah sama-sama beriman kepada Kristus, maka kita boleh menjadi satu sebagai persekutuan tubuh Kristus. Bukankah di dalam ibadah gereja kita yang berbeda latar belakang boleh duduk dan berdiri bersama, boleh menyanyi bersama, berdoa bersama, dan mendengarkan firman Tuhan bersama? Saudara, justru dengan perbedaan dalam kesatuan, kita akan belajar bersolidaritas satu dengan yang lain. Yang kuat menopang yang lemah, yang kurang dilengkapi yang lebih, yang punya membantu yang tidak punya. Itulah gereja. Sebagaimana prinsip gereja kita, Gereja Masehi Injili di Minahasa, yakni bersinhodos, yaitu berjalan bersama. Yang kedua, jangan mengagungkan pelayan Tuhan lebih dari mengagungkan Tuhan. Saudara, dalam bacaan ini kita diingatkan Paulus tentang kesalahan jemaat Korintus sehingga terjadi perpecahan hingga terbentuk golongan-golongan berdasarkan kepemimpinan dalam jemaat. Masalahnya adalah jemaat Korintus berpegang kepada manusia bukan kepada Tuhan. Mereka terlalu mengandalkan pemimpin-pemimpin mereka. Ada yang terlalu mengagumi Paulus dan merendahkan Apolos. Ada yang terlalu meninggikan Apolos dan menyepelekan Paulus. Ada yang terlalu mengunggulkan Kefas dan merendahkan Paulus maupun Apolos. Sehingga terjadilah golongan-golongan berdasarkan pemimpin favorit masing-masing. Saudara, dari perpecahan Korintus kita diingatkan agar jangan mengagumi pemimpin atau pelayan gereja secara berlebihan. Jangan melihat pemimpin apalagi mulai mengandalkan pemimpin. Tetapi baiklah kita memandang Kristus yang mengutus para pemimpin kita. Kristus yang memakai mereka dan Kristus yang patut ditinggikan juga dimuliakan. Karenanya kita hanya harus mengabdi kepada Kristus, bukan kepada pemimpin gereja. Kita adalah pengikut Yesus, bukan pengikut pemimpin atau pendeta tertentu. Sebagaimana Paulus juga menegur jemaat dalam 1 Korintus 3 ayat 3-4, Paulus menunjukkan bahwa jika dalam jemaat terjadi iri hati dan perselisihan karena mengagungkan pemimpin tertentu, maka Paulus sebut mereka sebagai manusia duniawi yang bukan rohani. Karena itu Paulus mengingatkan di ayat 6 dan 7 di pasal 3, "Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan.
Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Paulus menekankan bahwa ia dan Apolos sama-sama hanyalah pekerja Injil, hamba Kristus, dan yang menumbuhkan iman jemaat adalah Tuhan, bukan manusia. Karena itu mari jangan menyandarkan diri pada manusia siapapun dia. Sehebat apapun dia dalam pelayanan, ia hanya manusia biasa yang pasti juga punya kelemahan dan keterbatasan. Jangan sampai karena terlalu mengagungkan pelayan tertentu, kita kemudian terjebak untuk menerima apapun yang ia lakukan. Bahkan saat sudah melakukan kesalahan dan kejahatan, kita tetap terima-terima saja karena kita sudah terlanjur senang dan memujanya. Hati-hati saudara, jangan sampai kita menggantikan posisi Tuhan dalam hati kita dengan manusia tertentu. Ingat, Tuhan kita adalah Allah yang cemburu. Yang ketiga, jadilah pelayan Tuhan yang selalu rendah hati dan solid dalam pelayanan. Saudara, dari Paulus, Apolos, dan Kefas, kita belajar adanya soliditas dalam pelayanan. Kendati karena mengikuti mereka, jemaat Korintus terjebak pada perpecahan berdasarkan interest mereka kepada tokoh-tokoh ini. Tetapi justru di antara tokoh-tokoh ini tidak ada masalah satu sama lain. Justru mereka tetap saling menghargai dan tetap merendahkan hati sebagai hamba-hamba Kristus. Mereka tahu siapa diri mereka dan siapa Tuhan mereka. Dari mereka kita sebagai pelayan Tuhan pun diingatkan agar jangan menjadi angkuh jika kita dikasihi dan dihormati jemaat, dipuji jemaat. Sadarilah bahwa Kristuslah yang harus ditinggikan dan dimuliakan dalam pelayanan kita. Berikan setiap pujian dan kebanggaan kepada Kristus Tuhan kita. Jangan sekali-kali mencuri kemuliaan Tuhan. Prinsip Yohanes harus selalu kita pegang, bahwa ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Karena itu, mari kita harus selalu memberitakan Yesus dalam setiap pemberitaan firman kita. Jangan mendominasi pemberitaan firman dengan kesaksian pribadi yang kemudian menggiring jemaat lebih banyak melihat kehebatan kita bukan Yesus. Mulai menonjolkan kelebihan kita bukan Yesus. Apalagi jika kita mulai menjadi gila hormat. Ini bahaya, saudara. Jika kita memiliki rekan sepelayanan, lihatlah ia sebagai sesama hamba Kristus, sesama pekerja Injil yang harus ditunjang, dihargai, dan dikasihi. Jangan merasa tersaingi, kemudian mulai menjatuhkan sesama pelayan. Karena ini pasti akan menyebabkan perpecahan di tubuh Kristus dan terganggunya kinerja pelayanan. Dan sudah pasti menimbulkan krisis bagi iman jemaat. Tetapi sebaliknya, dengan kelebihan dan kekurangan antar sesama pelayan, mari jaga soliditas dalam kerja pelayanan kita, saling melengkapi dan saling menunjang agar jemaat terbangun oleh kinerja pelayan yang kokoh. Saudara, dari perpecahan di Korintus kita pun belajar bagaimana Paulus mendapat kabar dari Chloe melalui keluarganya tentang perpecahan di Korintus. Ini pelajaran untuk para pelayan dan jemaat, agar saat mendapati ada penyimpangan atau kesalahan yang terjadi di jemaat, hendaklah kita saling memberi informasi yang benar, saling mengingatkan dan saling menasihati, dan juga menyampaikan masalah-masalah yang ada kepada orang yang tepat di saat yang tepat. Jangan suka membawa gosip atau berita bohong atau hoax, menyampaikan masalah jemaat kepada orang-orang yang berpotensi membuat masalah menjadi makin besar. Saudara, kalau di jemaat kita memiliki pelayan khusus di kolom, ada juga para pendeta hingga badan pekerja majelis jemaat yang kemudian akan membawa masalah-masalah jemaat ke dalam sidang majelis yang kita yakini bisa mengambil keputusan bersama yang akan berguna untuk menyelesaikan masalah jemaat. Karena kita yakin ada Roh Kudus yang akan bekerja melalui para pelayan kita dalam mencari jalan keluar terhadap masalah jemaat. Maka mulai dari jemaat hingga pelayan khusus, mari kita bijak-bijak menyikapi masalah intern di jemaat. Jangan mengumbar permasalahan di media sosial lewat status, komentar, sehingga masalah jemaat menjadi viral di media sosial.
Tetapi sekali lagi, bawalah masalah jemaat kepada orang-orang yang tepat dan di tempat yang tepat. Dengan demikianlah tercipta kerja pelayanan yang solid, sinergis, dan berkualitas dalam jemaat. Kita pun terpanggil menggumuli persiapan sidang Majelis Sinode dan pemilihan badan pekerja Majelis Sinode Gemim pada bulan Maret nanti, agar boleh berjalan lancar dalam tuntunan Roh Kudus hingga boleh menghasilkan keputusan yang menjadikan Gemim erat bersatu di dalam Kristus sebagai satu tubuh dan Kristus kepalanya. Tuhan Yesus memberkati kita dalam Roh-Nya yang kudus untuk taat melakukan firman. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa, saudara.